Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya, sahabat petualang gaib dimanapun berada. Jumpa lagi malam ini ya. Mohon maaf lama tidak buat konten karena di sini musim hujan. Pas maghrib mau berangkat hujan, maghrib mau berangkat hujan. Jadi hujannya hampir tiap hari, alhamdulillah barokah ya. Lagi musim nanam padi, ada hujan, ya, alhamdulillah bersyukur. Nah, nanam padi mungkin di seluruh Indonesia lagi musim nanam padi. Jadi malam ini kita berhubungan dengan alam. Sebelumnya saya ada teman sini, Bang. Ini dari Sulawesi. Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan sini. Betah nggak? Alhamdulillah betah. Alhamdulillah betah, lagi belajar. Mudah-mudahan bisa cepat memahami ilmunya ya, Amin. Bang ya. Kalau abang panggilnya apa di sana di Sulawesi? Ada macam-macam. Apa itu? Ada yang umum dipanggil daeng. Daeng. Suku Makassarnya dipanggil daeng. Kalau suku Bugisnya dipanggil puang. Kuang. Puang. Iya. Oh, puang. Nah, puang itu abang sama daeng. Yang dituakan gitu. Iya, daeng sama puang. Itu abang berarti ya? Iya. Abang atau mas atau AA, kalau di sini AA gitu. Nah, baik, daeng. Daeng apa namanya? Rais panggilannya. Daeng Faiz. Rais. Oh. Daeng Rais kemarin kita sempat buat pupuk bareng ya. Iya. Nontonin saya bikin pupuk buat padi, ternyata Daeng Rais ini juga bertani di sana ya. Iya betul. Saya kira nggak bertani, saya udah ngajarin pupuk. Ternyata beliau juga lebih paham perpupukan karena ternyata bergerak di bidang pertanian juga. Nah, alhamdulillah jadinya kita bisa bertukar. Ternyata banyak perbedaan ya di bidang pertanian ya, cara memupuknya ya. Iya. Teorinya beda ya. Teorinya, prakteknya juga beda. Nah, padahal sama aja yang dipakai itu ya. Nah, itu tandanya dalam ilmu pun sama. Ilmu bacaannya bisa sama, tapi beda padepokan, beda cara olahnya. Beda perguruan, beda cara mengolahnya. Padahal bacaannya sama, Fatihah misalnya. Atau Al-Ikhlas bacaannya. Atau ilmu Asmaul Husna, sama aja ilmu Asmaul Husna, tapi cara mengolahnya yang berbeda. Nah, itu seperti kemarin kita bikin pupuk, bahan dasarnya sama, tapi teknik dan lain-lainnya beda ya. Nah, dalam ilmu pun sama, bahan bakunya sama, tapi teknik dan caranya yang berbeda. Pengelolaannya, jalannya yang berbeda. Nah, ada yang cocok, ada yang tidak. Nah, mudah-mudahan cocok ya. Daeng Rais mudah-mudahan cocok, cepat memahami. Berarti di sini sudah berapa hari belajar kesepuhan? Belajar kesepuhan di sini terhitung masuk di hari Selasa. Hari Selasa. Alhamdulillah. Kalau saya senang, bahagia. Dari Sulawesi Selatan ada yang memperdalam ilmu kesepuhan untuk benar-benar dipahami. Saya bahagia sekali. Kenapa? Karena orang Sulawesi banyak yang pengen datang ke sini. Jaraknya jauh. Ya. Kasihan ongkosnya, apalagi sakit. Coba kalau sakit ke sini, capek nggak? Wah, pasti capek. Yang sehat aja? Yang sehat aja kerepotan ya mikirnya. Capek. Mau lewat mana, jalur mana. Nah, Sampai apalagi yang capeknya juga. Apalagi yang sakit. Nah, kasihan. Nah, kasihan. Makanya alhamdulillah ini Daeng mau belajar di sini. Mudah-mudahan nanti bisa membantu di sana ya. Amin. Kalau ada orang mau ke sini ya nggak usah ke sini, bantu di sana. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah ya. Kalau saya senang kedatangan dari jauh-jauh, senang. Biar di sana bisa bantu banyak orang. Nah, belajar berapa hari berarti? Rencana mau balik hari Rabu, Kang. Rabu. Ya, berarti berapa hari nih? Sudah 6, 4. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru 5. 5 hari ya. Besok 5 hari berarti ini mau praktek shooting ya? Nah, nanti dilihatnya di Raga Studio. Nanti lihat kita praktek. Harus ya. Shooting itu harus banyak pengalaman nanti di situ. Kalau nggak ikut shooting ke hutan nggak ada pengalaman. Nah, itu satu ya. Kedua, mungkin mendengar sudah ada seminar ya? Sudah ikut? Ya, sudah. Dan mungkin ada yang membuat Daeng bertanda tanya di sana. Ini bagaimana sih? Itu bagaimana sih? Akhirnya ada di dalam seminar jawabannya. Dan itu real, itu tidak bisa dibantah. Di dalam seminar itu nggak bisa dibantah. Kalau membantah rugi. Ruginya kenapa? Anjlok lagi.
Sudah diangkat tinggi, membantah dalam seminar, turun lagi. Turun apa? Turun dalam ilmu, wawasan, dan pengetahuan. Ya. Di sini diberikan yang memang seperti itu, dan di luar pun memang seperti itu. Ya, betul. Nah, tapi membantah seminar itu, maka dia akan turun lagi. Berarti akan tetap di bawah pemahamannya. Karena menolak pemahaman yang lebih atas. Betul, betul. Nah, pemahaman yang lebih atas ditolak, otomatis dia di bawah terus. Kalau dia menerima pemahaman yang lebih atas, ya dia ada kemungkinan bisa naik lagi nanti di rumah. Nah, jadi Daeng di kampung sudah melihat, mengikuti, mendengar, karena ternyata sering ikut-ikut paranormal juga ya. Iya, iya. Dan jawabannya itu ada di dalam seminar semua. Dan itu real, asli, tidak bisa dibantah. Sulit dibantah. Kalaupun sedikit kurang percaya, nanti Daeng praktekan di rumah. Praktekan. Susah juga Kang, mau tidak dipercaya. Banyak buktinya. Iya. Enggak, maksudnya nanti Daeng di rumah praktekan sama teman-teman Daeng di sana, atau yang sudah jalan di sana, kan katanya sering ikut ya. Iya, iya. Sering ikut dengan senior di sana. Nah, nanti Daeng ilmu seminar itu Daeng praktekan di sana. Daeng praktekan, lalu lihat mereka. Nah, Daeng sudah sama dengan mereka. Dijamin. Kalau benar-benar memahami seminar itu, dijamin sudah sama, begitu pulang sudah sama. Gitu, sudah sama dengan yang mungkin yang dituakan oleh Daeng di sana. Oh, yang dituakan saya di sana pernah praktek ini, kebingungan Daeng. Itu saya alami, kebingungan. Sekarang pulang dari sini, itu ada dalam seminar jawabannya. Bisa dipraktekkan, lah berarti udah sama gitu. Gitu, narik santet, narik apa segala macam. Jadi di sana dipraktekkan. Oh, ternyata Daeng udah bisa narik santet. Ya udahlah, udah ikut seminar ya udah bisa narik santet gitu. Jadi begitu di sana kaget nanti orang. Oh iya ya, gitu. Nah, itu namanya studi banding. Daeng di sana sudah pernah mengikuti senior-senior, sudah belajar. Mungkin di sana tanda tanya, begitu ke sini jawabannya ada di sini. Nah, nanti kita bahas lagi. Karena kita bertani, ya. Daeng bertani, saya mau bertani. Berarti ini hubungannya dengan alam. Ya. Banyak orang yang tidak percaya dengan hal gaib. Betul nggak, Daeng? Banyak. Banyak. Contohnya itu pesulap merah nggak percaya dia. Banyak ya. Gitu. Banyak orang yang tidak percaya dengan hal gaib. Nah, tapi lebih banyak orang yang percaya dengan hal gaib. Kenapa? Karena mayoritas di bumi ini, orang mempunyai keyakinan. Keyakinan itu apa disebutnya? Disebutnya sesuatu yang agama. Yang dipercaya adanya. Agama. Dia masuk keyakinan itu agama, ya. Jadi di bumi ini mayoritasnya adalah orang beragama, orang yang punya keyakinan. Jadi kalau orang tidak punya keyakinan berarti tidak beragama. Nah, jadi keyakinan itu adalah orang beragama. Orang beragama pasti punya keyakinan. Orang yang punya keyakinan berarti punya agama. Orang yang tidak punya agama tidak punya keyakinan. Itu disebutnya ateis. Hidupnya seperti orang barat. Nah, di Los Angeles tuh, ya. Di Los Angeles tuh banyak perkumpulan orang. Bahkan ada, saya lihat artis di Los Angeles itu berbicara, di sini tidak ada Tuhan, katanya. Anjir, parah itu orang. Ada yang bilang gitu di TikTok, dia apa ya? Ada, nggak tahu tapi asli apa enggak, karena bahasanya Inggris, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Wah, mantep itu orang, terlalu pede, dianggapnya Tuhan tuh nggak ada. Ternyata beberapa hari kemudian terjadi bencana kebakaran. Nah, ludes lah. Orang-orang yang tidak punya keyakinan, dia berdalih, ini hanya kesalahan teknis. Ini hanya kebetulan. Nah, karena di dalam Al-Quran pun Allah sudah menjelaskan saya lupa ayatnya. Intinya begini, orang yang tidak yakin kepada Tuhan, dia akan selalu mengelak. Dia akan selalu mencari alasan. Meskipun ditegur oleh Tuhan, dia akan selalu mencari alasan. Ini kebetulan aja. Paham nggak, Daeng? Ini mah kesalahan teknis, bukan masalah Tuhan.
Karena orang itu memang tidak punya keyakinan. Nah, padahal secara logika, dia bisa hidup karena siapa? Karena teknis. Aduh, bingung saya tuh, bos ya. Ini mereka tuh terlalu elit sih pemikirannya. Kalau saya orang bodoh and blow on. Bagi saya orang yang bodoh and blow on, saya bingung kata-kata mereka. Ini kebetulan aja, ini teknis aja. Angin itu gaib nggak? Gaib. Gaib. Bahkan angin panas itu ada di dalam Al-Quran loh. Coba cari sendiri deh, saya lupa. Soalnya saya bukan Ustadz Adi Hidayat, bukan Ustadz Adi Hidayat yang menghafal banyak hadis dalil ya. Beda jalur. Nah, itu ada loh keterangannya dalam Al-Quran. Jadi untuk Anda yang tidak punya keyakinan, tentu akan banyak mencari berbagai macam alasan. Ini alasan ini ada apa namanya masalah politik, ini ada masalah apa. Udah pokoknya segala alasan Anda cari, Anda tutup-tutupi. Semua cara Anda keluarkan, semua dalil, semua apa namanya bahasa Anda keluarkan untuk mengelak dari kenyataan. Sebetulnya untuk mengelak dari kenyataan bahwa itu adalah kekuasaan Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, dunia ini bisa hancur dalam 1 detik, dalam 2 detik. Jika Tuhan menghendaki. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sedangkan orang yang tidak punya keyakinan, ateis, ya seperti itu. Selalu mengelak, selalu melawan. Ini kesalahan teknis. Ini tidak ilmiah. Ya hal gaib nggak bisa diilmiahkan, bos. Padahal secara berpikir dewasa, dia bisa hidup karena ada napas. Dia bisa hidup karena ada ruh kalau di Islam. Ada arwah. Arwah itu gaib. Dan kenapa orang bisa bermimpi? Ini gelombang otak dan lain sebagainya. Kenapa orang bisa mengalami masa depan? Mengalami masa depan tuh gini. Ada orang yang sudah tahu masa depan itu akan terjadi. Dan akhirnya memang terjadi. Kenapa bisa ada manusia seperti itu? Hah? Coba. Itu hal gaib namanya. Kenapa ada orang yang bisa tahu di masa depan? Banyak loh. Banyak. Jutaan orang. Nah, mungkin saya nggak termasuk ya. Ada beberapa orang yang mempunyai feeling, insting. Masa depan itu nanti besok begini. Dan akhirnya terjadi. Itu banyak. Termasuk yang nonton saya di sini, ada beberapa puluh orang yang nonton saya sekarang saat ini. Ada beberapa puluh orang yang mengalami hal itu. Anda merasakan bahwa besok sepertinya akan terjadi hal ini dan akhirnya beneran terjadi. Saya jamin yang nonton ada yang mengalami hal seperti itu. Itu apa? Itu gaib namanya. Manusia kok bisa tahu masa depan? Itu hal gaib, bos. Itu kekuasaan Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan membuat manusia itu dengan isinya. Isinya tuh bukan cuma anatomi tubuh. Isinya tuh ada ruh, ada jiwa. Itu bukti nyata. Bahkan ada orang yang mempunyai feeling kuat. Sepertinya besok akan terjadi sesuatu. Dan akhirnya terjadi besok. Kenapa bisa begitu? Itu adalah bukti gaib. Bukti jiwa itu ada. Bukti jiwa itu ada. Bukti ruh itu ada. Bukti batin itu ada. Kalau Anda menantang, mana buktikan? Mana buktikan? Sontoloyo, gue 20 tahun belajar sulit, ya minta ampun. Apalagi lu yang gak percaya. Saya yang percaya, puasa mati geni sampai dirawat kehabisan nutrisi, darah aja sampai 55. Nggak bisa, susahnya minta ampun. Apalagi sampean yang nggak percaya hal gaib, ya makin hancur. Saya aja yang percaya dengan hal gaib, percaya dengan adanya Tuhan, percaya dengan ciptaan Tuhan. Manusia itu ada jiwa, ada ruh, ada susunan kebatinan dalam diri manusia. Saya percaya sekali. 10 tahun lebih saya kesulitan mencari jawaban. Nggak ada bukti sama sekali. Sampai detik ini, saya nggak merasakan bukti besar itu ada. Nggak, sampai detik ini. Apalagi sampean yang nggak percaya dengan adanya hal gaib. Pening saya. Orang yang punya kepercayaan seperti saya. Orang yang punya keyakinan. Nah, seperti saya. Orang yang punya keyakinan kuat. Beragama. Sulit mencari bukti.
Apalagi sampean yang nggak belajar, pengen mencari buktikan. Menit bos, itu bahasa ente menit. Apalagi kalau yang simpelnya gini aja bos. Kalau ente berkeyakinan, jangan terlalu rujit, jangan terlalu ruwet. Kalau ente mempunyai keyakinan, kalau Anda mempunyai keyakinan, jangan terlalu banyak mencari alasan. Kenapa? Karena akan membuat Anda kufur kalau kata Islam. Akan membuat Anda kufur, akan membuat Anda murtad, akan membuat Anda syirik, musyrik. Itu pasti kalau Anda terlalu menjelimet. Gitu. Menjelimet itu gimana? Ya menjelimet. Mana buktikan, mana buktikan. Aduh, sontoloyo, minta bukti. Yang namanya keyakinan, itu mau dibuktikan itu susah. Kenapa? Karena semua ilmu keyakinan itu belajarnya dari katanya. Semua ilmu keyakinan belajarnya itu saya dari guru saya dari kiai saya, dan kiai saya dari kiai saya, kiai saya dari kiai saya, dari kiai saya, dari kiai sampai bersumber kepada para sahabat, bersumber kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya coba cari tahu dengan keilmuan yang saya miliki, entah bisa atau tidak, saya coba dulu. Kita kuak apa ya? Kebakaran deh. Kebakaran di Los Angeles itu kayak apa ya? Mumpung lagi viral. Nah, karena kita pecinta alam ya. Kemarin kan banyak yang kebakar tuh begunungan ya. Kita coba kuak jin-jin di sana seperti apa. Karena saya pakai prinsip ilmu kebatinan. Nah, kalau Anda mau belajar ilmu hipnotis, saya ajarkan 1 jam bisa. Kalau Anda pintar tapi ya. Kalau Anda pintar, tapi kalau nggak pintar itu agak lama lagi. Kalau Anda pintar, hipnotis 1 jam udah bisa. Kalau nggak mau datang ke sini, saya kasih gratis ilmu hipnotis, ilmu sugesti, ada di channel YouTube saya yang Kang Muh Channel. Cari saja belajar hipnotis 1 jam bisa. Ada judulnya. Cari di Kang Muh Channel. Anda bisa belajar di situ. Banyak orang belajar di situ langsung praktek. Mudah ilmu sugesti dan ilmu hipnotis itu 1 jam bisa. Saya coba dulu lah. Assalamualaikum. Jadi kalau bahasa Sunda, gua narik Los Angeles ke sini, ini ikut masuk nih. Waduh, salah. Selamat malam. Saya ngarahinya ke yang ini tadi, yang itu ketarik dari sini. Selamat malam. Aduh, si Miko nggak ada ya, itu suruh keluarin. Mas, keluarin dulu mas. Kok? Itu ketarik. Dia mau terbang katanya tadi, mau terbang. Itu ketarik dari sini. Ini nggak jawab. Tadi jawab nggak? Selamat malam. Aduh, saya udah coba alihkan bahasa, bahasanya begitu lagi. Ternyata nggak bisa dialihkan bahasa. Saya Kangmu. Saya Kangmu. What happened? Naon, artinya? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Saya mau bertanya. Tidak mengerti bahasa. No. No. Harinau mah nyaho wing ge teu nya. Henteu harinau. Wing ge nyaho harinau.
menit mungkin memang sih ngomong jeung bule itu. Oh, dia luak liuk ya. Pemirsa, dia sedang luak liuk memperhatikan wilayah Padepokan. Kayak itu naon nanya naon? Bahasa Inggris naon? How are you? How are you? How are you? And you? Naon eta ngajawab naon? I'm fine sama yes baik. Baik. And you? Kamu gimana kabarnya? Oh, saya baik. Naon jawab Inggris deh ya tuh. Saya baik. Naon? Fine. Hah? I'm fine. I am fine. Good. Yes, good. Yes, good. Nah, saya tahu tuh. Yes, good. Naon yes good deh? Iya, iya mah tahu. Bye. You good Lin. Kamu baik saja. You good. Yes. Jangan teh no. No. Hah? Banana. Canasak. Bahasa Inggris canasak. Hah? Banana. Iya, pisang banana canasak naon bahasa Inggris na euy. Cantutung. No. Bahasa Inggris canasak naon? Can ledok aing teh ngarti cing menit anu. Naon ieu nanya, ini apa naon? Ini apa? Naon? What is your name? What is your name? Hah? Banana. Oh nya, banana. Banana asak apa artinya? Naon dewek naon? Ari asak, cau asak naon? Banana mateng. Banana asak. Koneng naon ari koneng? Yellow. Ah, banana yellow? No. Green. Bening green. Hijau. Oh, Yang hijau. oh hijau. Oh green. Nu ngeunah nu green apa nu yellow? Ari nu ngeunah naon? Yes, green, yes. Hah? I am go home. Oh, yes. I am go home naon? Pergi ke rumah. Kamu pulang. Kembali ke rumah. Ih, kalah balik aing. Aduh. Tak kasihlah di dia saya tadi. Lanjut mau dilanjut tadi san masuk pak dia. Sila. Duh, ini keluar kan, kayak masuk deh kan. Kayak masuk deh. Saya lanjut lagi cari, karena saya juga Pabaliut tadi membahas Los Angeles. Kalah menit banana yellow, green. Oh, di green hijau. Lanjut tuh tadi asup lah. Jadi kita coba yang masih berhubungan dengan alam, tapi ini alam yang ada di Indonesia aja ya. Bahasanya tadi dialihkan, saya nggak bisa ngalihkan. Emang udah totok bahasa begitu mungkin. Ayam ngapung. Ayam kiper. Sok aing penasaran nih, gue. Saya penasaran dari tadi lu mau terbang katanya. Ngapung Mau nyari apa hibernya? Lalajo, katanya dia mau lalajo. Baca aja translate-nya, baca translate ya. Aing hayang ka ditu lalajo. Aing ngapung. Riweuh. Age. Hah? Cuang ka ditu ulin. Kandi ulina. Ayo. Saya mau tanya itu gempa Megatrust gimana? Gempa aya gempa gede kata cenah. Kumaha itu jadinya? Katanya sebelum tahun baru kemarin akan ada gempa besar. Hah?
Jadi gimana ini gempa besar di pulau kita ini? Ini jelas. Tuh. Ini jelas mah. Ya. Gempa. Oyang. Kak itu kasih air hangat kok. Yang tadi mana si Miko? Bantuin kasihan. Suang ulin. Ada getahnya itu. Bantuin kok, cariin air hangat kok. Bantuin itu buat itu tadi makanin pisang. Di sini. Itu gempa besar gimana? Ulah hubar-hibar aja. Itu gempa besar gimana jadinya? Gempa. Iya. Dulu kan saya pernah ngobrol dengan salah satu tokoh dari bangsa kalian. Aya saeutik eta peringatan. Sebenarnya eta peringatan. Oh. Ka manusia-manusia. Nyapan baheula teh ibur bulan kamari cenah. Oh. Bulan kemarin. Eta jang peringatan sebenarnya mah. Ya, tapi da teu aya eueuh. Kene. Sarua jeung bangsa kaula oge diperingatkeun. Aduh, bahasana euy. Kemarin saya udah ngobrol, katanya ada gempa nanti bulan terakhir kemarin ya. Gitu. Pas itu alhamdulillah nggak ada. Memang itu tidak ada. Ya. Tetapi sebenarnya itu hanya peringatan untuk semua makhluk yang diciptakan termasuk aku. Oh, semua. Oh, nanti gempanya bukan hanya di manusia. Iya. Di alam itu kamu juga. Sudah ada pertanda. juga pasti Ke merasakan wilayahku ada juga, warna. ke alamku juga itu sudah ada peringatannya. Ke alam Seperti kamu. itu. Oh, gitu. Oh iya, dulu pernah dibahas ya. Katanya ke alam sana juga ada. Ini udah kedua kali berarti nih. Request penonton saya kedua kali putar. Ada di Kang Muh channel nih Megatrust kalau nggak salah. Di sini juga ada ya? Ada iya. Udah nggak apa-apa lah. Soalnya kemarin katanya tahun baru katanya. Katanya tahun baru. Iya, tetapi ada yang lebih membuat aku penasaran. Dan itu sampai kepada semua rakyat-rakyatku juga. Oh iya iya. Ada berita-berita seperti itu. Oh iya, pernah iya. Pernah. Tetapi Ya udah ulang lagi kalau gitu nggak apa-apa lah. itu membuatku sedikit lebih yakin. Oh. Tadinya aku menentang. Apa itu peringatan? Oh. Apa itu sang pencipta? Oh, Sedangkan tadinya aku saya. Iya iya. Tidak mengenal semua itu. tidak kenal. Oh, kamu termasuk golongan yang tidak punya Tuhan. Tadinya. Hmm. Tapi setelah aku menyadari, aku sedikit mengintip alam-alam Iya. kalian. Iya. Terkadang aku juga merasa bergetar, termasuk kepada rakyat-rakyatku juga. Banyak pengaduan seperti itu. Iya. Dan pada akhirnya aku lebih yakin bahwa aku benar-benar diciptakan. Dan semua termasuk kalian Iya. ada yang menciptakan. Ada, iya. Kamu percaya juga sekarang? Percaya. Oh, percaya juga. Syukurlah kalau percaya. Dulu kenapa nggak percaya? Kenapa kamu nggak percaya dulu? Sebelum pemimpin-pemimpinku atau nenek moyangku Iya. mengajakku untuk hal-hal lain, aku sering diperingatkan jangan terlalu percaya kepada siapapun, Iya. termasuk teman-temanku sendiri, apalagi bangsa-bangsa manusia. Jangan percaya. Itulah yang dibisikkan Oh iya. selalu. Kalian melihat sesuatu? Ya, Apakah sama dengan yang saya lihat? Ikuti saya. Saya gambarkan di sini. Di situ. Saya nggak gambarnya. seperti apa? Apa kalian pernah lihat yang bentuk seperti ini?
gambarannya. Itu mempunyai kekuatan ya. Cuman bundar. Ini cahaya. Bercahaya. Di sini ada lapisan lagi cahaya. Di sini putih. Ke sini sedikit hijau. Ke sini kuning dan putih bercampur, 3 lapisan. Kalian pernah melihat bentuk seperti itu di alam kalian nggak? Tidak. Aku waktu itu pernah sekali melihatnya. Nah, Gambaran seperti itu. iya. Raja kalian ada yang paling hebat kuat? Kamu punya atasan atau kamu sendiri yang memimpin di sana? Aku sendiri. Oh, kamu atasan. memimpin. Oh, wah, gitu. Tetapi itu sudah menjadi tugasku. Pemimpinku sekarang sudah berada di tempat yang Oh, tidak bisa iya ya. dijangkau. Oh, berarti yang memimpin kamu. Ya, sekarang ini Iya. aku adalah pemimpinnya. Kamu dulunya dia atasan kamu, sekarang kamu yang memimpin. Ya, Oh, sudah berganti ya. beri kewenangan untuk kemanapun. Kenapa kamu bisa jadi pemimpin? Mengalahkan dia kah atau gimana? Tidak, Terus? aku hanya menuruti apa kehendaknya. Oh. Kamu bisa mengalahkan pemimpin kamu nggak? Aku Hmm? sebenarnya aku sudah tahu kelemahannya. Terus kamu sanggup nggak mengalahkan pemimpinan kamu? Itu harus aku berdua sama kepercayaanku. Oh, berarti kamu sudah bisa mengukur kekuatan pemimpin kamu itu mudah dikalahkan. Tapi sulit sekali kalau aku sendiri. Nah, Sepertinya sulit. jadi kamu sudah tahu kekuatan pimpinan kamu ya? Ya, aku sudah tahu Seandainya kelemahannya. seandainya kekuatan seperti raja kamu itu ada 10 atau 20. Ketika menghadapi bola cahaya ini itu nggak ada artinya. Aku sendiri mendekatinya pun aku tidak berani. Nah, Jangankan mengalahkannya. ya. Atau aku suruh mendekati. Aku tidak sanggup. Iya. Ada 50 seperti raja kamu aja. Dia nggak bisa mendekati cahaya itu. Tidak Pasti ada. terbakar dia. Ada Habis. yang sanggup. Bahkan aku menjamin kalau mendekati cahaya itu apapun dan bagaimanapun sampai beribu-ribu kali lipat kekuatannya seperti rajaku, Ya, itu tidak akan ada yang sanggup. ya, Aku sudah bisa menjaminnya. ya. Tapi aku belum pernah lihat itu. Ya, kamu kenapa nggak lihat? Dia belajar nggak? Karena dia dulu tidak ikut. Tidak belajar. Karena dulu dia lain kelompok. Oh, beda kelompok. Tapi dia suka belajar atau tidak? Tidak, Dia aku hanya mengikutinya saja. Oh, tidak. Ini mah tukang layangan ya. Tukang layang. Belajar. Ya belajar ini, yang belajar bisa ngelihat dan bisa ada di kerajaan. Sekarang jadi pemimpin. Apa untungnya melihat itu? kamu tidak tahu saja. Mereka berteman tapi beda kehidupan. Ini jadi raja, ini nggak jadi raja. Ini Sebenarnya aku bukan raja. Aku hanya diberi wewenang. Untuk menjalankan. mewakili raja ya. Ya, Ya, ya. Nah, jadi Aku boleh coba. ya itu mah gambar. Mau coba tuh susah ngomong jeung nu nggak tahu mah ya. Itu mah gambar, cahayanya nggak tahu di mana. Saya juga. Bukan gambar ini yang didekati, bukan. Ini kok gini, koslet gitu dia. itu karena dia sering membangkang. Oh. Jadi gempa yang besar sekali itu kan targetnya bulan kemarin tuh, akhir tahun. Tapi alhamdulillah nggak ada, mudah-mudahan jangan ada. Itu hanya peringatan kecil sebenarnya. Tetapi akan tiba waktunya. Oh. Entah tahu kapan. Itu Oh iya, berarti nggak tahu kapan ya. tidak Tapi ada yang akan bisa terjadi. memastikan. Hmm. Tapi itu semua akan terjadi. Soalnya manusia sudah banyak memprediksi bulan kemarin tuh akhir tahun, sebelum tahun baru katanya. Yang aku Prediksinya. perhatikan kehancuran itu
bisa disebabkan oleh kalian sendiri. Betul itu, sangat betul. Saya setuju. Kehancuran negara, kehancuran agama itu dihancurkan oleh orang-orangnya sendiri. Dan aku pun Betul, saya setuju. sering menyaksikan Hmm. kalian sendirilah yang menciptakan kehancuran itu. Nah, betul, setuju. Saya sendiri tapel dari belakang. Saya setuju. Kehancuran apapun itu bentuknya, yang paling menghancurkan adalah orang dalamnya sendiri. Ya, tentu saja Hmm. dari pribadinya, dirinya masing-masing. Nah, karena kalau apalagi agamanya besar, koslet tuh ini, koslet. Apalagi agamanya besar, itu akan sulit dihancurkan oleh agama lain. Apalagi negara itu kuat, akan sulit dihancurkan oleh negara lain. Yang bisa menghancurkan adalah orang dalamnya sendiri. Ya, Begitu, saya setuju sekali. begitupun Hmm, bangsa-bangsaku juga. iya. Yang bisa menghancurkan kerajaanmu ya hanya kalian. Lebih mudah menghancurkan kerajaan kalian. Perbedaan tujuan, tetapi jalannya itu berbeda. Iya. Itu bisa jadi membuat huru-hara, Hmm. sama seperti di bangsaku juga. Nah, Waktu itu ada kejadian penyusup ya. dan itu Makan keluarganya, Bukan. masyarakatnya. mengatasnamakan, Raja nggak nyuruh. padahal tidak. Nah, Itu ada yang memanfaatkan titah raja itu, Iya. sehingga ada banyak yang percaya. Yang pada apalagi yang akhirnya, nggak belajar ya. padahal itu semua tidak benar. Orang yang pintar sekalipun akan percaya karena dia ingin cari perhatian. Wah, Ya. ini disuruh raja. Nggak taunya nggak benar. Padahal belajar dia, pejabat juga bisa. Orang belajar belum tentu pintar. Gitu. Orang yang punya titelnya apalagi? belum tentu ngerti. Yang kamu ingin ketahui dariku, Itu aja gempa itu katanya bulan kemarin tuh di akhir tahun akan terjadi gempa besar. Tapi alhamdulillah tidak ada, sekarang udah bulan 1 udah mau habis. Mudah-mudahan jangan ada ya. ya, Karena ternyata masuk ke alam kalian juga. ya, Masuk juga ke alam mereka. kalau gejolak alam atau alam ini murka, ke tempatku juga Hmm. akan bergetar, sama seperti kalian. Oh, Yang membedakan ruang dan waktu. iya. Paling saya minta diajarin silat aja. Karena gempanya udah selesai. Bela diri. Daeng sini, Daeng. Ayo. Belajar silat versi sok, belajar silat versi Sunda. Daeng pernah belajar silat nggak? Sudah lama sekali Kang. Seperti apa gerakannya, seperti apa? Lihat. Ini sudah banyak belajar. Coba lihat gerakannya. Nggak apa-apa, lihat aja. Lihat aja. Wis, udahlah cukup. Takut ini rahasia perguruan soalnya. Pasti kalau yang paham dari sana, oh ini silat ini gitu ya. Nah, itu bagus tapi gerakannya. Nah, coba nih kita lihat silat Sunda, Daeng. Ikutin, hafalin nggak apa-apa. Khusus buat Daeng nih. Apa? Silat, pengen tahu lihat silat. 2 jurus aja. 2 jurus aja lah. Ayo dah ngikutin. Oh ini. Oh ini. Silat tembang. Silat tembak. Ini jurus untuk bertarung. Kalau ini untuk bertarung beda lagi. Ada silat tembang namanya. Tembang itu buat dipentas. Oh, Beda lagi gerakannya nggak begitu. tontonan. Kalau itu, aku tidak menggunakannya. Karena aku langsung saja. Oh, kamu nggak punya silat tembangan? Kembangnya. Kalau berperang saja. Nah, ini silatnya asli. Nah,
Kalau tadi jurus dasar. Susah ngikutinya pebelit ya. Susah, cepat sekali. Pebelit. Launan tuh udah te kajeule. Nah ini silat. Ya, kalau tadi di gerakan dasar. Set set. Set set. Set set. Mirip silat Sumatera ya. Padang. Ada sedikit kemiripan dengan Padang. Silat harimau kalau di Padang. Ini nggak tahu jurus apa dari mana. Itu. Tapi tadi bahasanya Sunda tadi. Berarti itu dari wilayah Jawa Barat. Itu ciptaan aku sendiri. Oh, Minku. wes. Dan sering sekali aku melihat tanpa sengaja Iya, bangsa kalian juga seperti itu. iya, Ada satu kemiripan. iya pasti ada mirip-mirip pasti ada. Berarti kembali ke gempa itu ada akan ada, tapi nggak tahu waktunya kapan akan terjadi. Ya, sebenarnya sulit sekali dijelaskan. Hmm. Karena kehancuran itu bisa ditimbulkan oleh kalian sendiri. Itu saja. Berarti kalau kita menjaga kehancuran itu maka akan semakin mundur ya. Ya, Apa bangsa kalian saat ini sedang berusaha memundurkan juga? hmm, Hmm. sedang berusaha. Nah, usaha bangsa kalian untuk memundurkan gempa besar itu seperti apa? Usaha apa yang dilakukan? Tidak merusak. Merusak apa? Sama seperti di alam-alam kalian. Hmm. Kalau kalian Terus selain itu? cukup jaga lingkungan. Ya, betul. Selain itu apa lagi Selain itu, yang kalian lakukan ya? jauhi pertengkaran. Jauhi pertengkaran. Ya, Apa hubungannya pertengkaran dengan karena itu bisa mengakibatkan kehancuran juga. hmm, Apalagi aku lihat dan aku Berperang. perhatikan pertengkaran itu berperang maksudnya ya? dari bangsa kalian Iya. banyak menciptakan alat-alat untuk bertempur atau untuk berperang Iya, berperang. satu sama lain. Itu bisa mengakibatkan kehancuran. Iya ya, karena ketika bom jatuh itu kan bergetar bumi itu. Bisa lebih cepat. Oh iya. Berarti bangsa kalian pun menghindari pertengkaran. Ya, Karena saat kalian mengeluarkan keilmuan pun bisa pengaruh ya, bergetar ya. ya, Berarti manusia pun harus menghentikan pertengkaran. ya. Jadi dua berarti. Terus ada lagi yang dilakukan? Rawat alam sekitar kalian. Iya, itu yang tadi. Yang satu, rawat alam dan bertengkar. Melakukan apa lagi bangsa kalian? Dan patuhi semua keyakinan-keyakinan Patuhi keyakinan. dalam hati kalian. Berarti bertuhan ya. Apa hubungannya orang yang punya keyakinan dan tidak? Yang tidak akan hilang akal. Tetapi yang punya keyakinan dan mempercayai itu bisa menjaga semua. Oh, menjadi arif ya mungkin maksudnya. Lebih arif dalam melakukan apapun ketika orang mempunyai keyakinan. Lebih bijaksana, lebih arif dan bisa menghargai orang lain. Kalau orang punya keyakinan, punya Tuhan. Iya, pengaruh juga ya. Ya, Berarti di bangsa kalian tadi katanya kamu nggak meyakini hal tersebut. tadinya Oh, sekarang jadi meyakini. Oh, dulunya mereka kelompok mereka itu nggak punya keyakinan, tidak meyakini adanya Tuhan katanya. Sekarang mereka sudah terbalik, semua meyakini keberadaan Tuhannya. Ya. Tetapi Begitu ternyata. tidak banyak. Hanya kelompokku. Iya. Terus apa lagi selain itu? Berharga sekali informasi tadi ya. Selain itu apa lagi yang kalian lakukan?
Selain itu, tidak ada lagi. Dah kok takut keburu malam. Berangkat. Ikut Deng. Tidak ada lagi. Ya, Begitu ya. Ternyata luar biasa informasinya. Tadinya nggak punya keyakinan, sekarang kamu mempercayai adanya Tuhan. ya. Aku hanya mempercayai ada yang menciptakanku. Oh, terus kamu sudah ngikut Tuhan? Sudah Aku mempunyai tidak tahu. agama? Oh tidak. Karena tidak ada. Oh kalian Tahu. baru memikirkan bahwa ada yang menciptakan. Ya, Iya itu benar ada yang menciptakan. tetapi aku tidak tahu siapa yang menciptakanku. Nah terus selama ini kamu mendekati yang seperti apa? Orang manusia atau bangsa kalian, bangsa jin? Mendekati yang punya Tuhan yang seperti apa? Terkadang aku mengintip. Iya, apa yang Bangsaku juga ada yang berbuat, punya keyakinan iya. dan melakukan sesuatu. Jadi yang sering kamu lihat tuh yang seperti apa? Aku sering mengintip bangsaku juga. Iya. Ada yang berbuat sesuatu, tetapi dalam pembicaraannya dia sering sekali menyebut-nyebut Apa? Tuhan. Terus? Terus aku jadi sering melihatnya. Tetapi kalau aku Oh, ketahuan, sering menyebut Tuhan, ya. Terus ada aku lagi? langsung pergi. Ya. Karena itu bukan wilayahku. Yang aku takutkan, aku ditangkap. Enggak mungkin ditangkap Dan kalau ya, kamu ini. baik-baik. Terus selain yang menyebut Tuhan, ada lagi yang kamu ikuti, pernah ikuti? Atau pernah kamu teliti? Yang seperti apa? Yang melakukan perbuatan atau gerakan-gerakan yang asing bagiku. Ya. Oh, ada yang melakukan gerakan. Ya, Kayak apa? seperti ini. Seperti itu. Oh, itu sholat. Namanya sholat itu. Iya, itu namanya sholat. Itu agama saya. Ketuhanan saya di situ. Yang aku heran, Iya. dia seperti merapalkan atau meramalkan sesuatu. Iya. Dia juga menyebutkan. Dan di situ Ada yang kamu hafal menyebutkan apa? yang aku dengar, Hmm. yang membuat aku gemetar. Allah Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Begitu. Ya. Itu yang mungkin aku bergetar. Hatiku langsung bergetar. Oh, Tidak begitu. tahu kenapa. Ketika ada yang menyebut nama itu, aku langsung tidak berdaya. Apa hanya dua itu yang kamu pernah lihat, pernah teliti? Tidak. Sebenarnya banyak, tetapi sedikit-sedikit yang bisa aku dengar. Karena jaraknya jauh. Karena terlalu membuat lemah. Terus ada yang seperti apa lagi yang pernah kamu datangi? Seperti perkumpulan-perkumpulan. Iya. Terus mengajarkan sesuatu bacaan-bacaan. Iya. Jadi sekarang dari saya sarannya gini, kamu ikuti saja yang kamu punya perasaan ke arah sana. Tetapi aku tidak berani. Harus berani. Karena sebenarnya Harus berani. Kamu tinggal pilih kamu sukanya ke yang mana. Yang kamu inginkan, yang sesuai dengan perasaan aku ingin kamu. sekali masuk ke wilayah situ. Iya boleh. Harus. Ya, punya keberanian. Alasan tidak beraninya kenapa? Karena dari pengalamanku,
Karena di tempatku itu sangat ketat. Hmm. Siapapun yang memasuki wilayah lain itu akan diadili dan akan ditangkap. Apalagi aku pergi sendiri. Tidak ada yang mengikuti atau tidak ada pengawal. Ya nggak usah takut. Kalau orang sudah punya Tuhan, Tuhan yang menjaga. Kalau orang sudah mempunyai keyakinan, nanti Tuhannya itu yang menjaga. Tetapi aku harus yakin ke Tuhan yang mana. Iya, Yang terserah seperti kamu. apa? Kamu lebih punya perasaan ke yang mana, itulah ikuti. Karena nggak bisa Lebih dipaksakan. Ke kelompok-kelompok Iya, bebas, yang itu. bebas. Kamu pilih yang mana bebas. Terserah kamu. Apa kamu bisa menjamin aku tidak akan diadili? Iya enggak lah. Oleh siapa? Kamu takutnya oleh siapa coba? Diadili oleh siapa? Sama pemimpin kelompok itu. Yang nggak akan. Yang ada mereka bahagia kalau kamu masuk ke situ. Mereka semua akan bahagia dan akan menerima kamu apa adanya. Karena Pasti dia diterima. sosok pemimpin yang sangat dihormati. Diterima. Pasti diterima dengan baik. Kamu niatnya baik, ingin berubah, ingin lebih baik. Belum Bisakah terlambat. Kamu menjaminnya kalau aku datang ke kelompok itu? Bisa, kamu akan aman, selamat. Tidak akan ada yang mengganggu kamu. Saya jamin. Kalau begitu, aku boleh mencobanya. Akan aku coba. Boleh, kamu dekati. Nanti bilang saya mau ikut begitu. Bilang aja semuanya. Kamu dulunya nggak percaya dan lain-lain. Nah, Yang sering begini. iya. Yang saya mau tanya lagi, apa yang membuat kamu tuh betul-betul percaya bahwa kekuatan Sang Pencipta itu ada? Hal apa? Aku diperlihatkan Iya, saya mau dengar, coba ceritakan. seperti yang kamu gambarkan tadi. Iya. Itu yang membuat aku. Oh, kamu melihat cahaya itu waktu Ya. itu? Aku melihatnya, Oh, tetapi jadi aku tidak bisa mendekatinya. itu titik balik dia mencari Tuhan Sang Pencipta. Jadi sebelumnya kamu belum pernah melihat kekuatan yang begitu besar seperti itu di alam jin kamu itu. Ya, Termasuk rajamu nggak punya kekuatan itu. pemimpinku, rajaku, Iya. bahkan baru jarak beberapa itu sudah amruk dan terbakar. Aku tidak tahu siapa itu yang menciptakannya. Bahkan pemimpin-pemimpin rajaku tidak ada yang mampu untuk mendekatinya. Dari kejadian itu, aku yakin ada yang lebih kuat. Kekuatan itu pasti ada yang menciptakan. Nah, begitu. Betul sekali. Kekuatan apapun ada yang menciptakan. Makhluk Yang apapun. Yang diciptakannya itu Ya. sangat kuat. Apalagi yang menciptakannya. Nah, betul. Aku berpikir seperti itu. Iya, iya. Tapi kan tidak semua makhluk melihat kekuatan besar itu. Ya, Contohnya hanya kamu. Tadi teman kamu nggak melihat kan? ya. Akhirnya teman kamu nggak percaya. Karena tidak melihat langsung. Kamu yang melihat percaya. Tapi kamu mungkin susah membuktikan kepada orang yang tidak melihat ya. Ya. Karena dia tidak melihat. Jadi susah untuk membuktikan. Dan apa kamu bisa membuktikan? Membawa cahaya itu ke orang yang ke bangsa jin yang tidak percaya? Nggak kuat, nggak bisa. Iya. Jadi jangan memaksakan agar orang itu percaya. Kalau jin itu tidak percaya, kamu nggak usah memaksakan mereka. Mereka yang nggak percaya biarkan. Kamu saja yang sudah merasakan, ikuti kepercayaan yang kamu percaya. Mereka yang tidak percaya karena tidak memergoki hal tersebut, biarkan saja mereka dengan pemikiran mereka. Masing-masing kehidupan itu. Kita, mereka. Mereka nggak percaya silahkan. Berarti Kita tetap maju. mereka
Iya, mereka nggak percaya, silahkan urusan mereka. Tidak usah membuktikan bahwa kebesaran Tuhan itu ada, nggak usah. Nggak penting, karena yang penting itu kita butuh pertolongan Sang Pencipta. Ya, Kita butuh pertolongan Sang Pencipta. Kalau orang yang tidak percaya minta bukti, tidak usah dibuktikan. Karena yang pencipta itu nggak terlalu butuh mereka. Yang butuh Sang Pencipta itu kita manusia dan kamu bangsa jin. Butuh pertolongan Sang Pencipta. Kita butuh pertolongan Sang Pencipta. Kalau mereka nggak percaya, silahkan. Itu mereka nanti yang merasakan sendiri. ya. Bukan urusan Saat kita. ini, Jadi kamu nggak usah hanya berusaha satu membuktikan. keinginanku. Apa? Aku tidak peduli apapun. Nah, kamu Hanya satu ya. keinginanku. Aku ingin siapa yang menciptakanku. Ya udah, masuk aja di agama itu. Dan kamu nggak usah berusaha membuktikan Dan seperti apa gitu. Tuhan yang menciptakan. Nah itu nggak boleh, Aku hanya ingin nggak boleh Mengenal. seperti itu. Ya nggak boleh. Nanti kamu ada pelajarannya diajarin, tapi jangan mencari-cari wujud, itu nggak boleh. Itu murtad kalau di Islam disebutnya. seperti itu kah? Saya bilang tadi, kamu mau bertuhan silahkan, tapi jangan berusaha membuktikan keberadaan Tuhan atau kebesaran Tuhan. Karena Tuhan, kalau kamu mendekati Tuhan, Tuhan akan baik sama kamu. Sang Pencipta akan baik sama kamu. Kamu menjauhi, Sang Pencipta tetap memberikan kehidupan sama kamu. Sudah sangat baik. Tapi kalau kamu menjauhi, kamu akan rugi di hari akhir nanti. Kalau begitu, kamu bisa menjamin kalau aku masuk ke kelompok itu. Bisa Jamin, menjamin selamat. keselamatanku. Pasti selamat, pasti mereka menjaga kamu. Dan mereka pasti menerima, tidak akan melukai kamu. Yang ada kebahagiaan besar bagi mereka. Jadi kamu ikuti keyakinan yang mana, kamu cari Sang Pencipta. Kalau begitu, Gitu. akan aku coba. Iya, tapi jangan mencari wujud ya. Kamu cahaya itu aja bisa hancur, apalagi mencari Sang Pencipta. Nggak bisa kamu. Ya. Kalau ada bangsa jin yang minta buktikan, nggak usah didengarkan. Kamu, mereka. Kalau begitu, Hiraukan mereka. Itu rezeki kamu aku sudah mau melihat kebesaran. mencobanya. Tetapi kalau itu semua di luar kehendakku, Iya. aku akan datang lagi kepadamu. Monggo silahkan. Iya, silahkan mangga. Ya sudah, kalau mau pergi sekarang silahkan. Kalau begitu, aku mohon pamit. Monggo. Silahkan. Jadi kita bisa petik hikmah di balik obrolan saya tadi ya. Bangsa jin itu awal mulanya mereka tidak punya keyakinan, awal mulanya tidak punya ketuhanan, tidak punya keyakinan berarti tidak punya Tuhan. Tidak punya keyakinan berarti tidak beragama. Karena beragama itu meyakini adanya Tuhan. Orang yang punya Tuhan berarti meyakini adanya Tuhan, berarti beragama. Nah, jadi di zaman saat ini, di era zaman saat ini itu banyak orang yang tidak punya keyakinan atau tidak punya Tuhan. Itu banyak sekali. Salah satu contoh di daerah barat sana kan sedikit bebas ya, tidak punya Tuhan. Dan di Indonesia pun zaman sekarang makin banyak orang yang tidak punya Tuhan. Di Indonesia saat ini. Dan mereka sekarang lebih berani terang-terangan menantang kebesaran Tuhan, meminta bukti kebesaran Tuhan, meminta dinyatakan, diadakan kebesaran Tuhan. Nah, ini bahaya sekali untuk agama. Jadi jaga HP anak-anak Anda, jaga HP adik-adik Anda semua supaya terhindar dari pemahaman orang yang tidak punya keyakinan, ya, supaya terhindar. Karena kalau tidak punya keyakinan maka akan rusak adabnya, akhlaknya, perilakunya. Nanti mereka bisa rusak. Kenapa rusak? Rusak karena mereka tidak punya ilmu keyakinan agama. Ketika ada orang mati, cara merawat orang mati bagaimana? Rusak karena mereka tidak punya adab tata cara dalam beragama merawat orang mati. Bahaya nggak? Bahaya. Kebaikan kepada orang tua itu seperti apa? Apalagi yang namanya orang tua biasanya ada urusan warisan ya.
Di dalam agama itu ada urusan-urusan warisan. Di dalam agama itu ada pernikahan. Di dalam agama itu ada sistemnya macam-macam, banyak sekali keilmuan-keilmuan. Maka kalau tidak punya agama, maka tidak punya rem dan tidak punya arah hidup. Saran saya hindari kalau ada pemahaman seperti itu. Di dalam beragama sudah pasti ada hal gaib. Di semua agama sudah pasti ada hal gaib. Kenapa? Karena semua Tuhan dalam agama itu gaib. Meskipun ada patung, tapi yang disembahnya itu bukan patung. Mereka ada Tuhan yang tidak terlihat. Patung sebagai media, itu yang saya pelajari dari orang-orang yang memakai media patung. Nah, jadi intinya Tuhan itu gaib. Tuhan itu maha gaib. Nah, itu satu. Dan agama itu adalah ketuhanan. Dan tidak bisa dibuktikan nyata. Tetapi Tuhan bisa membuktikan kebesarannya dan keberadaannya. Tetapi tidak semua orang melihat kebesaran Tuhan. Contoh jin tadi. Jin tadi melihat adanya kekuatan cahaya tersebut. Tetapi temannya tidak melihat sama sekali. Akhirnya temannya masih nggak percaya dan jin tadi percaya karena melihat. Paham ya? Manusia meminta bukti, meminta fakta. Sulit. Karena tidak semuanya diperlihatkan. Ibaratnya Anda melihat pesawat jatuh di gunung depan Anda. Tapi kalau beda kabupaten, beda provinsi, apa manusia itu melihat pesawat itu jatuh di gunung depan Anda? Tidak, yang melihat adalah Anda karena gunungnya ada di daerah Anda, depan Anda, bukitnya. Karena bukitnya di depan daerah Anda melihat pesawat itu nabrak bukit. Tapi kalau beda provinsi, beda kabupaten, apakah melihat? Tidak. Terus kalau mereka minta bukti, ya susah. Masa pesawatnya suruh jangan rusak, mundur lagi, balik lagi tabrakin. Saya mau ngundang dulu manusia dari provinsi lain yang tidak percaya. Apa bisa? Tidak bisa. Pesawat yang sudah hancur, nyatu lagi, mundur lagi. Saya mau manggil yang di Jawa Timur, yang di Sumatera, yang di Sulawesi, saya mau panggil, mau nonton. Apa bisa? Tidak bisa menurut saya, orang bodoh saya bodoh sedunia lah pokoknya. Ada lebih bodoh tapi terlalu kasar. Menurut saya orang yang paling bodoh di alam dunia ini, nggak bisa lah pesawat itu suruh mundur lagi yang sudah rusak. Kalau bisa mundur lagi ya nggak mau dia nabrak, bener. Kalau bisa mundur lagi saya nggak mau nabrak ngapain nabrakin diri katanya. Anda yang tidak percaya karena Anda tidak diberikan rezeki melihat, menonton. Bukan berarti kejadian itu tidak ada, tapi tidak semua manusia melihat kejadian itu. Paham? Paham ya? Jadi beragama itu kalau Anda mencari bukti, fakta, coba buktikan mana kebesaran Tuhan. Ya nggak bisa, nggak akan ketemu. Karena kejadiannya ada di Jawa Barat, kejadiannya di desa Anu, di Kabupaten Anu, sedangkan Anda adanya di Jawa Timur, desa Anu, kecamatan Anu, Kabupaten Anu. Jangankan Jawa Timur, sesama Jawa Barat saja, kejadiannya ada di Kabupaten Kuningan, kecamatannya saya di Ciawi Gebang. Nah, masih sama-sama Jawa Barat. Tapi Anda yang nonton ada di Banten, ada di Bogor, tentu Anda tidak akan melihat kejadian apa yang saya alami di sini. Betul nggak? Melihat nggak? Nah, kalau orang dekat saya ada yang melihat, tapi kalau orang jauh tidak melihat. Lah minta bukti, ya mundur lagi. Apa bisa mundur lagi? Yang Anda bisa. Karena yang sudah terjadi tidak bisa ditarik ulang. Karena pesawat yang nabrak bukit itu masuk wilayah gaib. Apa yang membuat masuk wilayah gaib? Pesawat yang sudah nabrak itu tidak bisa berputar kembali mundur. Kalau mundur lagi, nah berarti melintasi hal gaib. Paham nggak maksudnya nih? Hal gaib itu ya
ada bersama kita saat ini. Salah satu contoh kejadian, terbang kejadian, blak ada depan kita, kita melihat dan sudah hancur. Itu tidak bisa nyatu lagi, mundur lagi. Lalu kita panggil orang banyak, oi yang mau bukti, ayo nonton. Ini pesawatnya saya mundurin lagi. Bisa kah? Nggak bisa. Karena kejadian itu termasuk wilayah gaib. Sudah terjadi, udah amblas. Terlewat langsung ke depan, lewat terus ke depan, tidak bisa mundur diulang. Jadi kalau tidak melihat ya berarti bukan rezekinya, nggak akan melihat. Karena akan terus maju waktu itu ke depan. Nah, Anda nungguin aja di sini, di bukit ini. Setelah pesawat itu nabrak, Anda mencari bukti apakah benar pesawat nabrak bukit ini. Coba nanti ada yang nabrak lagi enggak. Waduh. Sama dengan Anda nunggu aja di sini. Setelah kejadian pesawat nabrak bukit di depan kita, Anda nungguin aja pesawat itu jatuh. Pesawat berikutnya ya. Nungguin lagi pesawat berikutnya nabrak. Mana kok nggak nabrak-nabrak, mana kok nggak nabrak-nabrak. Untuk mencari bukti. Karena yang sudah nabrak, sudah hancur itu tidak bisa diulang, itu akan terus maju. Dan bisa disebut rezeki, bisa disebut musibah untuk yang melihat. Musibahnya karena melihat pesawat itu dapat musibah ya. Amit-amit jangan sampai ada kecelakaan pesawat lagi ya. Amin. Nah, sebagai contoh pahami bahwa ketuhanan itu tidak bisa diotak-atik oleh manusia. Kalau sudah maju ya maju, nggak bisa diotak-atik. Lalu Anda dengan gagahnya mencari bukti, Anda dengan hebatnya merasa paling hebat untuk mencari fakta, begitu? Menurut saya nggak hebat. Sepertinya lebih dari saya. Saya orang tolol sedunia. Mungkin itu lebih 3 dunia ya. Maaf ya. Nah jadi seperti itu, tidak bisa ditarik mundur ulang. Karena tidak bisa ditarik ulang, lalu Anda mau melihat mana nih? Mana pesawat nih? Mana nih pesawat? Mana nih? Mana nih pesawat? Kok nggak nabrak lagi? Kok nggak nabrak lagi? Siapa yang mau kecelakaan? Emang ada manusia mau kecelakaan? Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Jadi Anda ngegateng aja di sini. Mana nih? Mana nih? Mana nih? Nggak bakal ketemu bukti itu, nggak bakal ketemu. Bukti itu nggak bakal ketemu. Termasuk Anda mencari kebesaran Tuhan. Anda mencari kebesaran Sang Pencipta. Anda mencari mana buktinya kekuasaan Sang Pencipta. Bukti kekuasaan Sang Pencipta itu sudah ada di alam dunia ini semua. Kalau Anda mau berpikir, kita bisa bernapas itu rezeki dari Sang Pencipta. Kita bisa makan rezeki dari Sang Pencipta. Kita bisa ngitung uang rezeki dari Sang Pencipta. Kita bisa melihat alam begitu indah, rezeki dari Sang Pencipta. Ketika Sang Pencipta menghentikan nikmat itu, rezeki itu, habis Anda. Habislah. Nah, terus minta bukti. Mana? Saya kok nggak buta? Mana? Saya masih bisa makan. Astagfirullah. Ya nggak bisa. Anda langsung dihentikan makannya, nggak bisa. Gitu ya, nggak bisa. Nggak bisa langsung. Tapi kalau lain waktu ya nggak tahu. Jadi jangan terlalu sombong atau berlebihan dalam bermedia sosial ya, karena itu urusannya ketuhanan. Jadi jangan sampai merusak agama-agama yang ada di Indonesia ya, jangan sampai merusak agama-agama yang ada di Indonesia ya. Kalaupun mencari menantang Tuhan ya saran saya, tapi itu kembali urusan dia ya, urusan mereka yang menantang kebesaran Tuhan, yang menantang kebesaran Allah. Cuman saya takutnya semuanya ke bawah gitu kan. Kan di Los Angeles aja yang beragama banyak, yang agama Islam di Los Angeles ada, yang Kristen ada, dan agama lainnya ada di Los Angeles. Akhirnya semuanya terkena imbas. Nauzubillah gitu. Dulu ada tsunami di Aceh. Di Aceh banyak orang-orang soleh, tapi kan rata semua terkena imbas. Nah, rugi saya jadinya. Mudah-mudahan jangan satu provinsi sama dia. Kalaupun Allah murka, ya dia aja sendiri ditaruh di pulau mana sendirian gitu ya, supaya saya nggak ke bawah-bawah. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan kita yang mempunyai Tuhan, yang mempercayai keberadaannya Sang Pencipta, kita tidak terkena teguran
dari Sang Pencipta. Biarkanlah orang-orang yang menantang itu yang punya teguran. Tapi sulit, terkadang semuanya merembet. Rugi jadinya ya, dekat sama mereka. Ya rugilah, ke bawah rugi. Sama seperti ibaratnya ya mereka yang berbuat, kita yang terkena imbasnya. Ya mudah-mudahan mereka diberikan hidayah, bisa paham tentang ilmu ketuhanan ya. Tidak menantang lagi kebesaran Tuhan, tidak menyepelekan lagi kebesaran Tuhan. Mudah-mudahan diberikan hidayah, diberikan taufik hidayah, diberikan taufik, diberikan ilmu pemahaman, diberikan hidayah agar bisa betul-betul memahami, menyadari tentang keberadaan Tuhan. Amin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dalam penjagaan keimanan dan kekuatan dalam beragama kita. Semoga kita makin kuat mencintai Sang Pencipta, kita makin kuat menyayangi Sang Pencipta, dan bisa makin kuat saling menjaga dan menyayangi. Amin. Kalau mau datang ke sini hari Senin sampai Kamis jam 8 pagi sudah di sini. Kalau mau Jumat pun bisa, tapi telepon dulu ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.